Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Para jamaah, Bapak, Ibu hadirin wal hadirat sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan dengan izin dan ridhonya pada siang hari ini kembali kita dapat bertemu, dapat berjumpa dan bersilaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjuti kajian kita, yakni dengan mengambil hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun la yakunu fihi syai'un a'azza min salasin, dirhamin halalin aw akhin yusta'nasu bihi aw sunnatin yu'malu biha. Rawahu Tabrani radhiyallahu an. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasulullah, sayati alaikum zamanun, akan datang atas kamu sekalian satu masa nanti, akan terjadi atas kamu sekalian wahai umatku satu masa. Apa yang terjadi? La yakunu fihi syai'un, tidak ada pada saat itu, yakni pada zaman itu, sesuatu a'azza min salasatin, yang lebih mulia daripada tiga hal. Nanti satu masa ada tiga perkara menjadi sesuatu yang mahal, sesuatu yang mulia. Artinya jarang kita dapatkan nanti pada saat itu. Apa tuh? Tiga itu kata Nabi. Nanti di akhir zaman, di satu masa di mana tiga perkara ini merupakan barang yang langka. Ya, barang yang langka pada saat itu. Yang pertama kata Nabi, dirhamin halalin, uang yang halal. Ya, nanti satu masa uang yang halal ini menjadi sesuatu yang langka, sesuatu yang sulit didapatkan. Bukan berarti uang halal itu tidak ada, banyak ya, uang halalnya itu banyak. Sebenarnya yang jadi masalahnya adalah yang langka itu adalah orang mencari uang dengan cara yang halal, itu yang jarang. Ya, itu yang langka kata Nabi Muhammad. Dengan segala cara nanti orang tidak lagi meminggirkan tentang halal dan haram. Yang penting bagaimana dia bisa mendapatkan harta. Yang penting dia bisa mendapatkan uang. Yang penting dia bisa mendapatkan kalau usaha untung. Tidak lagi memikirkan norma-norma agama. Nilai-nilai agama tidak menjadi satu ukuran. Nanti satu masa uang yang halal ini akan menjadi sesuatu yang langka sekali. Masya Allah. Segala cara orang akan melakukannya.
Kalau perlu kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu jilat yang atas, jilat yang atas, injak yang bawah, injak yang bawah. Yang penting apa yang dia inginkan tercapai. Ini gambaran 4-15 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan ilustrasi tentang hal yang seperti itu. Nanti satu masa akan terjadi pada umatku, kata Nabi Muhammad, di mana pada masa itu tidak ada sesuatu yang lebih mulia ya daripada 3 hal. Saking mulianya langka. Yang pertama dirhamun halalin, uang yang halal. Segala cara orang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan itu tidak lagi memikirkan norma-norma agama. Tidak lagi memikirkan apakah ini boleh atau tidak, apakah ini halal atau tidak. Yang penting bagaimana caranya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kira-kira kalau melihat ilustrasi ini, gambaran yang ada sekarang ini udah terjadi apa belum ini? Halo? Udah terjadi atau belum? Di mana? Astagfirullahaladzim. Udah tampak sama kita ini. Dengan segala cara. Yang penting dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalaulah perlu musuh jadi kawan kita, saudara. Yang penting kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan. Kalau perlu kawan jadi musuh kita, biarlah putus persaudaraan, biarlah putus pertemanan. Saya nggak pikirkan itu. Yang penting bagaimana saya bisa mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, mendapatkan uang, mendapatkan harta. Ini yang terjadi, saudara. Jadi sudah digambarkan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. Rasulullah sudah memberikan ilustrasi itu. Nanti satu masa akan terjadi satu kondisi, satu keadaan di mana orang akan menjadi orang-orang yang materialistis, sehingga akhirnya nilai-nilai agama tidak menjadi ukuran dalam langkah-langkah kehidupan mereka. Hilang sudah. Ya, agama bukan sesuatu yang sakral lagi dalam kehidupannya, saudara. Agama bukan menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupannya. Udah di nomor 16-kan itu nilai-nilai agama. Karena sudah menjadi umat-umat yang materialistis. Ya, sehingga akhirnya ruh Islam di dalam diri orang itu dicabut oleh Allah. Nggak ada lagi, Masya Allah, apa ghirahnya terhadap agama hilang, saudara. Meninggalkan sholat bukan sesuatu yang menjadi dosa buat dia. Jadi sudah merupakan sesuatu yang biasa saja sudah. Jangan lagi sholat-sholat yang 5 waktu, yang Jumat saja, yang hanya seminggu sekali pun sudah menjadi biasa untuk tidak dikerjakannya. Nanti satu masa akan terjadi, di mana pada saat itu agama bukan sesuatu yang sakral lagi. Kenapa? Karena pada saat itu umat sudah menjadi umat yang materialistis. Umat yang sudah mengagung-agungkan dunia, umat yang sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham. Kalau sudah terjadi seperti itu, Nabi pernah mengatakan, "Iza azamat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku ini sudah menjadi umat yang mengagung-agungkan dinar, mengagung-agungkan dirham, dinar, dirham, uang. Apabila umatku sudah menjadi umat yang mengagung-agungkan dunia, menjadi umat yang materialistis, nuzi'at minha haibatul Islam, maka dicabutlah di dalam diri orang itu daripada kehebatan Islam. Nilai-nilai Islam bukan lagi menjadi sesuatu yang sakral dalam kehidupannya, saudara. Subhanallah. Dan ini sudah digambarkan oleh Nabi. Dirhamin halalil. Nanti langka untuk mencari uang yang halal itu. Bukan berarti uangnya tidak ada. Uangnya banyak. Ya, uangnya banyak.
Tapi cara untuk mendapatkan dengan cara yang halal, ini yang sudah langka nanti saudara. Orang dagang tidak lagi memikirkan halal atau haramnya lagi. Yang penting bagaimana untung dia dapat, sehingga akhirnya biasa saja curang di dalam timbangan, ya, curang di dalam literan dan lain sebagainya. Semua baik dalam literan yang terkecil maupun literan-literan dari literan yang besar, ya, sudah mulai tampak dengan mata kita. Orang sudah berani melakukan hal-hal yang seperti itu, saudara. Itu yang pertama. Ada 3 kata Nabi. Nanti yang pertama, orang akan segala cara untuk mendapatkan keuntungannya tanpa lagi memikirkan nilai-nilai dan norma-norma agama. Ya, nah, tinggal kita bagaimana menyikapinya itu, saudara. Ya, yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun, nanti akan datang di mana atas diri kamu satu masa, kata Nabi Muhammad, la yakunu fihi syai'un a'azza min salathatin, di mana pada masa itu tidak ada yang lebih mulia daripada 3 itu. Langka barang ini. Yang pertama, dirhamun halalin, uang yang halal. Yang kedua, au akhin yusta'nasu bihi, nanti pun satu masa kamu akan ketemu, kata Rasulullah, kamu akan jumpai di mana di masa itu bukan hanya uang yang halal itu susah, langka, tapi juga nanti kamu akan sulit mendapatkan saudara yang bisa dipercaya oleh kamu. Nanti satu masa pun begitu. Ya, akan terjadi di mana di masa itu au akhin yusta'nasu bihi, saudara tidak lagi bisa dapat dipercaya. Nabi bilangnya akhun, saudara. Kalau saudara sudah tidak bisa lagi dipercaya, apalagi dengan orang lain, saudara. Ya, nilai-nilai kepercayaan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang namanya hubungan sosial yang baik, ya. Tidak ada lagi, semua sifatnya sudah individualistis, saling mementingkan daripada dirinya sendiri. Tidak lagi mementingkan banyak masyarakat yang luar. Ya, semuanya sudah menjadi hal yang seperti itu. Sudah menjadi jiwanya jiwa konsumtif, dan di hidupnya sudah menjadi hidup yang penuh dengan individualistis. Nggak mau ngurusin yang lain, nggak peduli apapun yang terjadi, yang penting tidak terjadi sama dia. Ya, Masya Allah, nilai-nilai kepercayaan nanti akan hilang di situ. Dan lagi-lagi, kalau kita melihat situasi dan kondisi sekarang ini, sepertinya ini pun sudah mulai terjadi di sekitar kita. Masya Allah, sudah mulai orang rasa trust, kepercayaan sudah tidak ada lagi satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai ukhuwah sudah mulai luntur, tidak ada lagi persaudaraan, persatuan dan ukhuwah. Masya Allah. Dan ini sudah tampak di depan mata kita, saudara. Orang lebih rela mengorbankan daripada nilai-nilai agama. Yang penting dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia rela memutuskan tali persaudaraan, dia rela memutuskan tali persatuan. Yang penting apa yang dia inginkan bisa tercapai. Seperti inilah keadaannya, ya, yang sudah tampak dengan mata kita ini. Lagi-lagi ini masalahnya adalah karena dunia, ya, karena masalah dunia. Saya teringat jadinya satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari beliau ini memberikan satu ilustrasi, Pak, di hadapan para jamaahnya, para sahabat-sahabatnya. Beliau memberikan sebuah gambaran yang luar biasa. Ketika sahabat sedang berkumpul semua, kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad berdiri dan beliau berkata, apa kata Nabi Muhammad? Yusiku antada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara, yusiku antada'a alaikumul umamu. Nanti akan terjadi satu masa di mana pada masa itu umat-umatku kama tada'al, kondisinya kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Mereka nanti seperti makanan di atas meja hidangan. Nanti satu masa akan terjadi di mana pada masa itu umatku, kondisinya, keadaan umatku itu kama tada al akalatu ala qas'atiha, seperti makanan yang ada di meja hidangan. Artinya dari segala penjuru nanti orang akan datang untuk menghancurkan Islam. Mereka datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, dari segala penjuru. Nanti umat Islam akan diobok-obok, dia akan dipermainkan, dia akan menjadi umat yang akan gampang dipermainkan. Satu masa nanti akan seperti itu. Sahabat heran, kemudian bertanya salah seorang di antara sahabat. Berdiri sahabat itu, kemudian bertanya kepada Rasulullah, amin kilati nahnu yauma izin ya Rasulullah. Ya Rasul, apakah karena pada saat itu umat Islam jumlahnya sedikit ya Rasulullah, sehingga umat Islam begitu mudah dipermainkan oleh orang-orang di luar Islam? Apakah karena umat Islam pada saat itu adalah umat yang minoritas, umat yang kecil, sehingga begitu mudahnya mereka orang-orang dari luar Islam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, atas, bawah, mereka datang untuk menghancurkan umat Islam? Amin qillati nahnu yauma izin ya Rasulullah. Apakah pada saat itu umat Islam jumlahnya sedikit ya Rasulullah, sehingga mudah dipermainkan seperti makanan di atas meja hidangan? Apa jawaban Nabi? Bal antum yauma izin kathir. Tidak. Pada saat itu umat Islam jumlahnya tidak sedikit. Umat Islam pada saat itu bukan umat yang minoritas, bukan umat yang terkecil. Bal antum yauma izin kathir. Bahkan pada saat itu umat Islam adalah umat yang terbesar. Umat Islam adalah umat yang terbanyak. Umat Islam adalah merupakan umat yang mayoritas. Walakinnahum ghusaun ka ghusaiz sail. Akan tetapi umat Islam pada saat itu seperti buih di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak ada persatuan dan kesatuan, sehingga mudah dipermainkan oleh orang-orang di luar Islam. Hancur umat Islam. Padahal pada saat itu umat Islam bukan umat yang kecil, bukan umat yang minoritas, bukan umat yang sedikit. Padahal umat itu adalah umat yang mayoritas. Tapi ternyata banyak tapi seperti buih di lautan, centang perenang. Tidak ada persatuan dan kesatuan, sehingga mudah dipermainkan oleh orang-orang di luar Islam. Sahabat itu kembali bertanya, apa yang menyebabkan itu ya Rasulullah? Kenapa umat yang mayoritas, umat yang besar, umat yang terbanyak ini begitu mudah dipermainkan dan diobok-obok dari luar? Semua sisi kehidupan, pendidikannya, ekonominya, politiknya, hukumnya, semua dipermainkan oleh orang-orang di luar Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena kata Nabi, karena pada saat itu umat Islam terkena satu penyakit. Apa penyakitnya? Nabi bilang umat Islam pada saat itu kena penyakit yang disebut dengan al-wahan. Satu istilah yang belum pernah didengar oleh para sahabat pada saat itu. Sehingga sahabat itu kembali bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Begitu dahsyatnya penyakit itu sehingga bisa memporak-porandakan nilai-nilai persatuan. Begitu hebatnya penyakit itu sehingga menghancurkan umat Islam yang mayoritas. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, penyakit wahan itu tidak lain adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu terlalu cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Menjadi umat yang materialistis, tapi menjadi umat yang takut
terhadap sebuah resiko. Ini yang terjadi, saudara. Rasulullah sudah memberikan gambaran itu 15 abad yang lalu. Nanti satu masa orang tidak lagi memikirkan tentang norma-norma agama. Nanti satu masa akan terjadi di antara kalian, hai umat Islam, kata Nabi Muhammad, di mana pada saat itu Islam sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral dalam kehidupan mereka. Di situ manusia sudah menjadi manusia yang materialistis, sehingga segala cara dia lakukan. Kalau perlu jegal kiri, jegal kanan, kalau perlu jilat atas, kalau perlu injak yang bawah, yang penting bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Dan ini sudah nampak begitu terang dalam kehidupan kita, ya. Begitu terangnya sampai-sampai orang buta pun bisa melihat itu semua. Subhanallah, saking terangnya orang buta bisa melihat ketidakadilan yang terjadi, perpecahan umat yang terjadi, itu dilakukan sedemikian rupa. Yang kedua, kata Nabi, nanti kamu akan temukan di zaman itu bahwa akhin yusta'nasu bihi, di mana tidak ada lagi nilai-nilai ukhuwah. Saudara sudah tidak bisa dipercaya lagi. Ya, udah putus tuh yang namanya kepercayaan, sudah tidak ada. Ukhuwah tidak lagi, persaudaraan, persahabatan sudah tidak lagi kita dapatkan pada masa itu. Mereka sudah mementingkan dirinya sendiri. Mereka sudah menjadi orang-orang yang individualistis. Ada 3 kata Nabi. Dan yang terakhir, Nabi mengatakan, ya, nanti sesuatu itu menjadi barang yang langka. Artinya susah didapatkan pada saat itu. Apa? Yang pertama, uang yang halal. Artinya cara mendapatkan dengan cara yang halal amat sangat sedikit sekali didapatkan. Menjadi orang yang jujur bukan malah menjadi orang yang baik dalam pada saat itu, malah disingkirkan orang-orang yang seperti itu, saudara. Kita saking jujurnya di dalam pekerjaan kita, sehingga akhirnya banyak teman yang menghindari kita. Banyak karena kejujuran kita, karena kebenaran kita, akhirnya banyak orang-orang yang mencoba menjegal kita dan lain sebagainya. Masya Allah. Yang kedua, orang akan putus tali silaturahmi karena sudah tidak ada lagi kepercayaan satu dengan yang lainnya. Terakhir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti langka kamu dapatkan itu aw sunnatin yu'malu biha. Nanti di zaman itu, ya, kamu akan sulit untuk mendapatkan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Ya, otomatis dah tuh, ya, karena nilai-nilai agama bukan menjadi sesuatu yang sakral dalam kehidupannya, sehingga akhirnya dah sunnah Nabi pun perlahan demi perlahan sudah banyak ditinggalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Tertutup ini semuanya dengan kehidupan di dunia yang ada di sekitar kita. Gambaran ini memberikan satu pesan buat kita. Di dalam menjalani kehidupan, dan kehidupan yang amat sangat banyak ujian dan cobaannya, ya, maka kita berusaha untuk selalu menjaga apa yang sudah diarahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita di masa-masa seperti itu, janganlah kita terpengaruh, terbawa syahwat kita, sehingga akhirnya segala cara kita lakukan, yang penting bisa mendapatkan uang. Yang kedua, segala cara kita lakukan sehingga akhirnya tidak ada lagi nilai-nilai kepercayaan dengan saudara dan juga kawan yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah banyaknya orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah,
mungkin kita belum bisa melakukan sunnah secara kafah, secara sempurna, secara semua yang dilakukan oleh Nabi. Mungkin kita belum sanggup. Kita belum sanggup dengan sunnah tahajud kita, belum sanggup dengan duha kita, belum sanggup kita dengan puasa Senin dan Kamis kita, belum sanggup kita dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini Allah masih bimbing kita, yaitu menuntun kita untuk duduk di dalam satu ibadah yang merupakan sunnah, yang sunnah ini amat sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Amin ya rabbal al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.